Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 Ramadan. Masya Allah, tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, solih-solihah, marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, supaya nantinya ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kita tidak menyesal. Apa yang kurang di Ramadan ini, apa yang perlu kita tingkatkan di Ramadan ini, ayo sama-sama kita bareng-bareng memperbaiki diri, membaca Al-Quran lebih giat lagi, kemudian belajarnya lebih giat lagi, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Solih-solihah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bunda akan sharing berkaitan tentang hadis persaudaraan. Nah, sebelumnya Bunda akan bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebagiannya memperkuat atau memperkokoh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Solih-solihah yang Bunda sayangi, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara, ibarat sebuah bangunan tidak bisa terpisahkan. Sebuah bangunan itu memerlukan banyak bahan untuk memperkokoh atau memperkuat. Ketika satu bahan saja kurang, maka bangunan itu akan runtuh. Sebuah bangunan akan menjadi bangunan yang kokoh jika bahan-bahannya terpenuhi. Ada pasir, ada semen, ada batu bata, kemudian ada besi, dan yang lainnya. Jika satu saja tidak terpenuhi, misalnya tidak ada pasir, maka bangunan itu tidak akan jadi. Seperti juga halnya seorang muslim. Jika satu muslim dengan muslim yang lainnya bermusuhan, maka muslim ini tidak akan membentuk persaudaraan yang kuat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau memerintahkan kita untuk bersaudara, untuk saling mencintai, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita ketika mau makan pasti butuh petani. Butuh petani yang menanam padi, memanen padi, kemudian didistribusikan, kemudian akhirnya menjadi beras dimasak, kemudian kita bisa makan. Kita membutuhkan baju untuk menutup aurat kita, maka kita perlu penjahit untuk menjahit baju. Kita perlu rumah untuk tempat berteduh, untuk tempat istirahat, maka kita butuh tukang bangunan untuk membuatkan rumah, misalnya seperti itu. Bahkan kita dari bayi sampai saat ini, kita butuh orang tua kita selalu mengurus kita. Maka solih-solihah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menebar kebencian, menebar rasa iri kepada orang lain. Mari kita meningkatkan sikap positif, berhusnudon kepada orang lain. Jangan sampai suudon kepada orang lain.
Kemudian jika saudara kita salah, maka kita menasehati. Dan ketika kita salah dan dinasehati oleh saudara muslim kita yang lain, maka jangan sampai kita marah. Sebaiknya kita saling berbuat baik satu dengan yang lainnya. Jangan sampai menebar permusuhan, menebar kebencian. Karena ketika sebuah kebencian, sebuah permusuhan itu terbentuk, maka persaudaraan kita akan putus. Kalau persaudaraan kita putus, maka Islam ini tidak bisa kuat. Oleh karena itu, sholih-sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Marilah kita saling menasehati dalam keimanan, dalam keislaman, dalam kebaikan. Jangan sampai mudah gosip, mudah gibah, atau mudah membicarakan aib orang lain. Sebaiknya kita menahan diri, menahan lisan kita ini, karena lisan itu ibaratnya pedang. Sekali apa yang kita ucapkan kemudian menyakiti hati saudara muslim kita, maka kita akan berdosa. Ketika kita sedang marah, sebaiknya kita diam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya agar kita berada di jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bunda Isti, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang Bunda Isti sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.